Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Permatasari, nomor NIM saya 200 111 045. Saya dari kelas 2C Manajemen Karyawan 3. Di sini saya akan meresum jurnal karakteristik Muslim Trainer dari pandangan Muslim cendekiawan dan akademik. Menjalankan usaha secara etis sebagai hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, terutama bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur yang menjadi pengusaha sukses saat ini. Perpaduan yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam menrumuskan etika Islam yang dikenal sebagai akhlak mulia. Penerapan nilai-nilai etika yang berpijak pada filosofi tersebut akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus diikuti oleh setiap manusia. Oleh karena itu, pembentukan hikmah wirausaha muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak. Ciri-ciri muslimpreneur adalah kombinasi dari berbagai unsur antara lain iman dan ibadah kepada Allah, niat baik, halal thayyibah, amanah, persetujuan kepada sesama, dan lain. Ini menyimpulkan bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidah khusus yang harus diikuti oleh seluruh umat muslim yang bersumber dari teks Al-Quran dan hadis. Satu pendahuluan. Setiap kegiatan usaha dan wirausaha yang sejalan dengan ajaran Islam dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam diperhitungkan sebagai amalan yang baik dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Dan barang siapa beramal sholih, baik laki-laki atau perempuan, ketika beriman mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya, bahkan sebanyak bercak pada biji kurma." Surat An-Nisa ayat 124. Usaha dan kegiatan wirausaha harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam hukum syariah, seperti halnya kewajiban agama. Dalam Islam secara umum ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman. Jadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, seperti pekerjaan yang halal, niat yang ikhlas, mematuhi syariat dalam pekerjaan dan tidak mengabaikan ibadah khusus kepada Allah. 2. Islam dan etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berkembang menjadi ethique dalam bahasa Prancis, ethique, dan etik dalam bahasa Inggris. Etika meliputi karakter, perilaku, prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai yang dipercayai oleh individu atau kelompok. Banyak penulis mendefinisikan etika sebagai sekumpulan nilai, norma, dan landasan moral mengenai perilaku dan perilaku individu dalam suatu kelompok sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk membedakan suatu tindakan sebagai benar atau salah dan sebagai baik atau buruk. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang muslim. 3. Islam dan kewirausahaan. Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan tentang wirausaha. Ini termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru. Mendirikan bisnis baru, siap menghadapi semua risiko dan menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak peluang pekerja. Wirausaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik khusus sebagai aset kesuksesan mereka. Banyak penulis seperti Rich dan Peter telah menemukan karakteristik khusus wirausahawan sukses, seperti disiplin, keinginan untuk sukses, berorientasi pada tindakan, dan berorientasi pada tujuan, memiliki tingkat energi yang tinggi. 4. Metodologi. Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif. Studi ini tidak memiliki batasan jumlah peserta dan serangkaian wawancara yang harus dilakukan. Proses pengumpulan data akan dihentikan setelah pencapaian titik jenuh. 5. Analis dan kualitatif. Tujuan Islam didasarkan pada konsep tauhid, persatuan, khilafah, amanah, ibadah, menyembah. Islam beroperasi dalam konsep-konsep ini melalui unsur-unsur adil, keadilan sosial, dan istislah, kepentingan umum. Konsep tersebut jika diterjemahkan ke dalam nilai-nilai menunjukkan bahwa sistem Islam telah mengintegrasikan fakta dan nilai, kemudian melembagakan sistem pengetahuan berbasis akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Bagian ini akan difokuskan pada analisis karakteristik. 5.1 Etika, moral, dan akhlak. Semua responden pada umumnya menjelaskan yang lakis tentang perilaku, sikap, dan sikap rendah hati.
Dengan mengacu pada pendapat Imam Al-Ghazali, mereka menjelaskan bahwa akhlak his pada hakikatnya bersumber dari hati dan diekspresikan oleh tubuh manusia. Al-Jawari. Sumber akhlak haret Al-Quran dan fil sunnah yang artinya adalah wahyu. Etika, moral, dan akhlak adalah semua tentang ciri-ciri yang diperbolehkan dan tidak baik. Istilah-istilah ini yang menjadi sumber penentu nilai-nilai tindakan. Praktik etika dan moral tanpa nilai akhlak akan menghasilkan pribadi yang etis dalam organisasi karena terikat pada etika dan aturan yang ditetapkan. Pada saat yang sama, tidak menjamin bahwa mereka akan tetap beretika ketika berada di luar organisasi atau badan usaha tersebut. 5.2 Etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam ini sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis berbeda. Semangat dan jiwa Islam hanya ada pada wirausaha muslim yang berkomitmen untuk mempraktikkan jalan hidup Islam. Dengan niat yang benar dan amalan yang benar, maka aktivitas itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri muslim planner. 1. Takwa kepada Maksud saya, 1. Takwa sebagai kerangka. 2. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi prioritas. 3. Halal sebagai prioritas utama. 4. Jangan menyanyiakan. 5. Mempraktikkan nilai moral yang tinggi. 6. Terpercaya. 7. Pedulian terhadap kesejahteraan. 8. Berwawasan luas. Dan 9. Peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. 5.3 Etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis. Karakteristik Muslim planner dijelaskan secara rinci berdasarkan tindakan mereka dalam menangani kegiatan bisnis mereka. Pada hakikatnya, responden sepakat bahwa praktik etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara menjalankan fungsi bisnis. A. Etika bisnis Islam dalam fungsi produksi. B. Etika pemasaran bisnis. C. Etika bisnis Islam dalam pembiayaan. D. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Kesimpulan. Etika sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan di atas merupakan pedoman untuk sistem etika di kalangan muslim. Kode etik Islam bersifat multidimensi, jauh jangkauannya dan komprehensif. Ketika kerangka Islam berulang kali ditentukan oleh seluruh Al-Quran dan Al-Hadis dan mencakup semua bidang kehidupan termasuk urusan dan kewajiban keuangan bisnis. Kode pasar perilaku moral seperti kejujuran, kepercayaan, kemurahan hatian, dan kemurahan hati, kepatuhan pada komitmen dan kontrak bisnis, perlakuan adil terhadap pekerja, penghindaran praktik jahat, memberikan latar belakang umum etika bisnis Islam, penerapan etika bisnis Islam di kalangan. Tujuan dalam etika Islam adalah untuk mencapai takwa, akhlak yang berbudi luhur melalui pengamalan agama dan moralitas yang dilandasi rasa benar dan salah yang diberikan sebagai amanah kepada umat manusia. Sekian resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.